Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi, tujuan pembelajaran ini adalah memahami tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian produk kerajinan dari bahan lunak. Perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak sesuai dengan potensi daerah setempat. Kerajinan dari bahan lunak. Prinsip kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah suatu kerajinan yang bahan dasarnya bersifat lunak, baik alami maupun buatan. Ada dua bentuk kerajinan, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Jenis dan karakteristik bahan lunak. Ada beberapa jenis karakteristik bahan lunak. Kerajinan bahan lunak dibagi menjadi 2. Bahan lunak alami, bahan lunak buatan. Contoh bahan lunak alami dan buatan. Yang pertama, bahan lunak alami, yang terdiri dari tanah liat, kulit hewan, serat alam. Kedua, bahan lunak buatan yang terdiri dari gips, lilin, sabun, plastisin, di mana kedua bahan lunak ini mempunyai karakteristik yang sama. Hanya yang membedakan antara alami dan buatan manusia. Kemudian ada proses produksi kerajinan bahan lunak. Dalam proses produksi kerajinan bahan lunak, ada beberapa teknik pembuatan kerajinan dari bahan lunak, di antaranya dari tanah liat. Yang A. Teknik lempengan, B. Teknik cetak, C. Teknik pijat, D. Teknik pilin, E. Teknik putar. Perlu diketahui, teknik pembuatan kerajinan tanah liat ini biasanya sering digunakan teknik putar, seperti pembuatan keramik. Berikutnya proses produksi kerajinan bahan lunak. Teknik pembuatan kerajinan dari kulit. Teknik pahat, teknik rekat, teknik jahit, teknik tekan, dan teknik sungging. Kemudian teknik pembuatan kerajinan dari sabun, yaitu dengan cara teknik ukir. Keempat, teknik pembuatan kerajinan dari lilin, dengan cara teknik cetak atau cor, di mana yang lilin tersebut dipanaskan sampai mencair, kemudian dituang di dalam cetakan sehingga menghasilkan suatu bentuk sesuai cetakan yang dipakai. Teknik pembuatan kerajinan dari gips. Di sini teknik dari gips hampir mirip dengan teknik cetak pilin, seperti pembuatan dari bahan
lilin. Kemasan produk kerajinan bahan lunak. Bahan yang digunakan untuk pengemasan sangat beragam, seperti plastik, kardus, mika, dan lain-lain. Dari beberapa kerajinan, untuk menunjang suatu nilai kerajinan sebagai harga jual yang tinggi, harus ada proses pengemasan produk kerajinan. Bahan yang dapat digunakan untuk pengemasan sangat beragam, seperti plastik, kardus, mika, dan lain-lain. Fungsi dari kemasan sendiri diantaranya sebagai pelindung dan pengawetkan suatu hasil kerajinan itu sendiri. Dari penjelasan di awal dapat disimpulkan, kerajinan bahan lunak merupakan salah satu peluang kita untuk menjadi wirausahawan sejak dini. Dan kerajinan bahan lunak dapat kita produksi untuk menjadi berbagai macam kerajinan. Di antaranya kerajinan keramik yang terbuat dari tanah liat, topeng dari bubur kertas, ukiran dari lilin, dan sabun, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja materi hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.